232, Resiko Kesuksesan. Tiba-tiba, tubuh utama Wu Dao merasakan kekuatan besar yang mendorongnya ke bawah. 9 roda takdirnya hancur, dan tungku surga dan bumi telah runtuh. Tubuhnya sudah diresapi oleh ki iblis hitam pekat. Tulang, organ, dan darahnya semuanya hitam, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Terlebih lagi, gerbang Avicii memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Pusaran hitam pekat berputar terus-menerus, dan arus udara hitam melonjak dan berfluktuasi. Tampaknya ada hantu yang meratap di balik pintu, dan bayangan iblis berkedip-kedip. Wajah-wajah mengerikan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah mereka ingin melahap dan mencabik-cabik Susimo. Lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjangkau dari pintu yang gelap gulita, meraih ke tubuh utama Wu Dao dan menariknya ke neraka besar Avicii. Masker marah. Kaisar Kekaisaran Bosun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia ingin turun dan mengambil topeng marah dari tubuh utama Wu Dao. Tapi saat dia bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat pusaran hitam pekat di bawah, dan ketakutan yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Jika dia datang ke gerbang Avicii, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membebaskan diri. Dengan sedikit keraguan itu, tubuh utama Wu Dao dilahap oleh gerbang Avicii, dan dia menghilang sepenuhnya. Kaisar Kekaisaran Bosun dengan cepat menenangkan dirinya. Kehilangan topeng marah bukanlah masalah besar baginya. Dia tidak berniat untuk menyimpan topeng marah dan pedang ketu di sisinya, itulah sebabnya dia memberikan pedang ketu kepada Yan Beichen. Kaisar Kekaisaran Bosun mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia bisa melihat menembus lapisan ruang angkasa, dan dia bergumam pelan, tanah suci kebahagiaan, aku datang. Formasi teleportasi biara Shuro bersinar terang. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok muncul, dan mereka semua adalah biksu yang dicukur. 3 orang yang memimpin memiliki aura yang kuat, dan mereka adalah arahat Buddhis, ahli rilem diri sejati. Para biarawan yang mengikuti di belakang mereka semuanya adalah dewa surga tingkat tinggi. Salam, saudara senior biara Potala. Para biksu dari biara Shuro bergegas maju dan membungkuk. Biksu-biksu ini berasal dari kuil Putuo benua Nanzan Bliss. Dengan Gunung Meru sebagai pusatnya, tanah suci kebahagiaan tertinggi memiliki 9 gunung dan 8 lautan. Di sekitar Gunung Meru ada 4 benua besar. Mereka adalah benua Nanzan di selatan, benua ilahi Dongseng di timur, benua Aparagodania di barat, dan benua utara di utara. Gunung Tiewei terletak di selatan tanah murni kebahagiaan. Oleh karena itu, di antara 4 benua, benua Nanzan adalah yang paling dekat dengan Gunung Tiewei. Ada 5 kuil Buddha besar di negara bagian Nanzan, dan semuanya adalah sekte tingkat langit. Biara Potala adalah salah satunya. Itu juga keputusan dari 5 kuil Buddha utama untuk membangun kuil Shuro di sini dan mengawasi Gunung Tiewei. Apa yang terjadi? Xuanbo, salah satu dari 3 arahat kuil Putuo, bertanya dengan suara berat. Seorang tetua kuil Shuro melangkah maju dan menceritakan kisah tubuh sejati Wu Dao. Sirius menerobos masuk ke kuil, memasuki neraka Avicii, dan pelarian Sirius. Dia masuk neraka Avicii dan keluar hidup-hidup. Arhat Xuanbo memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Para biksu lain dari biara Potala juga menggelengkan kepala. Sejak awal era mulus, bertahun-tahun telah berlalu. Selalu ada beberapa pembudidaya dan makhluk hidup yang bersedia mengambil risiko untuk menjelajahi rahasia neraka Avicii. Tapi sejak zaman kuno, tidak pernah ada makhluk hidup yang bisa keluar dari neraka Avicii hidup-hidup. Belum lagi serigala surgawi yang menelan bulan yang kehabisan hanyalah surga abadi tahap pertama. Itu benar sekali. Tetua kuil Shuro dengan cepat berkata. Semua biksu di kuil kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin itu salah. Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Arahat lain dari biara Potala menggelengkan kepalanya. Ada banyak teknik ilusi dalam teknik Taois yang dapat menipu langit dan laut, dan menipu orang. Untuk membuatmu melihat beberapa ilusi, selama seorang ahli Truan bergerak, itu akan mungkin. Para biksu kuil Shuro agak bingung. Apa yang dikatakan Arhat dari biara Potala bukan tanpa alasan. Terlalu sulit dipercaya bahwa makhluk hidup bisa meninggalkan neraka Avicii hidup-hidup. Bahkan di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak bisa mempercayainya. Penatua lain dari biara Shuro berkata, tapi, bukankah terlalu kebetulan bahwa sesuatu seperti ini terjadi tepat setelah seseorang jatuh ke neraka Avicii? Arhat Xuanbo merenung sejenak. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat. Dengan mengatakan itu, Arhat Xuanbo berdiri dan memimpin jalan menuju Gunung Tiewei. Lebih dari 10 biksu dari biara Potala dan para biarawan dari biara Shuro juga mengikutinya. Sebelum para biksu tiba di Gunung Tiewei,
tepat saat mereka berada di tengah-tengah selat di antara dua gunung, fluktuasi hebat datang dari langit di atas Gunung Tiewei. Ekspresi para biarawan membeku dan mereka segera berhenti. Gunung Tiewei di depan adalah neraka Avici, aktivitas abnormal apapun akan membuat mereka merinding. Ledakan. Suara keras bergema dari Gunung Tiewei dan seluruh gunung sedikit bergetar. Hahaha. Tiba-tiba, tawa gila bergema dari Gunung Tiewei dalam kegembiraan. Tawa bergema di Gunung Tiewei tanpa henti dan dipenuhi dengan kekuatan iblis yang aneh. Segera setelah itu, ki iblis hitam pekat meledak dari Gunung Tiewei dan melonjak ke awan, menutupi seluruh langit di atas para biarawan. Awalnya, langit berwarna biru jernih. Dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit dan ki iblis memenuhi langit. Set. Semua ekspresi biksu berubah saat mereka tersentak kaget. Tawa datang dari kedalaman Gunung Tiewei, dari neraka Avici. Dengan kata lain, seseorang benar-benar berhasil keluar dari neraka Avici hidup-hidup. Cepat, beritahu para ahli Raja Surgawi tentang Tanah Suci bahwa iblis telah muncul di neraka Avici. Arahat Xuanbo adalah yang pertama bereaksi. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan menghancurkan jimat giok. Dua arahat lainnya menghancurkan jimat giok di tas penyimpanan mereka juga. Hahaha. Saat itu, tawa yang lebih liar terdengar. Itu sangat menusuk telinga, seperti cacing kecil yang masuk ke dalam 7 lubang biksu. Ah! Di udara, para biarawan memiliki ekspresi sedih saat mereka memeluk kepala mereka, mencoba untuk mengisolasi tawa. Namun, tindakan mereka semua sia-sia. Bahkan 3 pembangkit tenaga arhat dari kuil Potala tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tawa ini. Para biarawan tidak menyadari bahwa darah sudah mengalir tanpa henti dari lubang mereka. Para biksu dari biara Shuro juga berjalan keluar dari biara. Dalam sekejap, langit berubah dan menjadi gelap saat pasir dan kerikil beterbangan. Badai hitam menyapu seluruh biara dan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh badai hitam, runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tawa yang menakutkan terdengar dan banyak biksu dari biara Shuro tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu, mati. Itu hanya satu tawa dan biksu yang tak terhitung jumlahnya meninggal dengan kejam. Arhat Xuanbo dan biksu lainnya tidak bisa lagi bertahan di udara. Mereka mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata merah mereka dan semua yang ada di depan mereka berwarna merah darah kabur. Melalui warna merah darah, bayangan iblis yang sangat tinggi naik perlahan dari Gunung Tiewei di depan mereka. Berdiri di puncak Gunung Tiewei, itu tampak gigih saat rambut hitamnya menari-nari liar dan mata iblisnya hitam pekat saat memandang rendah semua kehidupan. Bab 2312. Setan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Arhat Xuanbai dan para biksu lainnya tiba-tiba merasakan vitalitas mereka memudar dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, semua biksu di udara memiliki esensi darah mereka tersedot kering, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi layu, mayat kurus. Mereka jatuh dari udara dan jatuh ke laut di antara dua gunung. Di puncak Gunung Tiewei, wajah Kaisar Kekaisaran Bo Sun sedikit lebih merah. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih suram. Beraninya kau begitu sombong di tanah suci kebahagiaanku. Suara agung terdengar seperti auman singa. Itu datang dari balik awan gelap yang menutupi langit. Kemudian, seberkas cahaya yang menyala menembus awan gelap dan memercikkan cahaya keemasan suci. Seorang biksu turun di sepanjang berkas cahaya. Dia bermandikan cahaya keemasan dan memegang vajra penakluk iblis di tangannya. Dia memelototi Kaisar Kekaisaran Bo Sun. Raja Surgawi Kuil Potala telah tiba. Seorang Raja Surgawi adalah seorang ahli alam gua surga, setara dengan Raja Abadi di alam abadi awan ke-9. Ledakan. Suara renyah datang dari langit. Itu tidak keras, tetapi tampaknya mampu menembus hati orang. Raja Surgawi dari Kuil Zen Agung, salah satu dari 5 kuil Buddha utama di benua bagian Nanzan, muncul dengan seekor ikan kayu di tangannya. Suara memekakkan telinga datang dari mengetuk ikan kayu. Amitabha. Nyanyian Sansekerta lain bergema di langit. Langit yang gelap terkoyak oleh nyanyian itu, memperlihatkan celah besar. Sinar cahaya memercik ke dunia. Raja Surgawi lainnya muncul. Dia dengan tangan kosong dan mengenakan kasaya emas. Auranya sangat kuat. Dia berasal dari salah satu dari 5 kuil Buddha utama, Kuil Moke. Setelah Raja Surgawi Kuil Moke, 2 Raja Surgawi Buddha muncul. Salah satunya adalah Raja Surgawi yang gagah dengan telinga besar yang hampir mencapai bahunya. Dia memiliki perut besar dan memegang untaian manik-manik di tangannya. Dia datang dari Kuil Amitabha. Dewa Surgawi lainnya memegang tongkat Buddha. Dia tampak paling muda, hanya setengah baya. Dia melangkah. Dia berasal dari Kuil Polilore. Raja Surgawi dari 5 kuil Buddha utama di benua bagian Nanzan muncul pada saat yang sama. Mereka siap bekerja sama untuk menekan iblis yang melarikan diri dari neraka Avici.
Retakan muncul di langit hitam pekat. Energi iblis memenuhi udara, tetapi itu tidak bisa menghentikan cahaya keemasan dari percikan ke bawah. Tanah suci akan melihat cahaya lagi. Iblis, kenapa kamu belum menyerah? Raja Surgawi Kuil Zen Agung mengetuk ikan kayu itu. Bersama dengan teknik rahasia domain suara yang dia kembangkan, dia berteriak keras dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Hehehe. Mata Kaisar Kekaisaran Bosun mengamati kelima Raja Surgawi saat dia bergumam, sekelompok junior berani berjalan di depanku. Sudah lebih dari 1 juta tahun sejak pertempuran di Gunung Tiewei. Umur seorang ahli Tao Inside Realm adalah sekitar 1 juta tahun. Dengan kata lain, Raja-Raja Surgawi ini belum pernah melihat Kaisar Bosun sebelumnya. Terlebih lagi, Raja Kekaisaran Bosun selalu mengenakan topeng Moluo bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak banyak orang yang melihat penampilan aslinya. Tuan Kekaisaran Bosun tidak menjawab. Dia baru saja membuka mulutnya dan tanpa henti menghirup dan mengeluarkan energi esensi surga dan bumi. Dia baru saja keluar dari neraka Avici, dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkultivasi. Tarik dan keluarkan Yuan Qi. Raja Surgawi dari Biara Potala segera bereaksi dan berteriak, serang. Ledakan, 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 ledakan. Hampir pada saat yang sama, suara memekakkan telinga bergema dari belakang 5 Raja Surgawi. Kekosongan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan pemandangan yang berbeda muncul. Sebuah gua raksasa tampaknya telah muncul di kehampaan yang runtuh di belakang Raja Surgawi dari Biara Potala. Cahaya keemasan bersinar dari dalam dan seekor singa yang ditutupi bulu emas mengaum ke langit. Itu seperti fenomena garis keturunan. Namun, fluktuasi energi yang dipancarkan dari gua raksasa di belakang Raja Surgawi dari Biara Potala jauh melebihi kekuatan sebuah fenomena. Di gua ini, ada gelombang Tao dan Dharma yang tak ada habisnya. Dao Dharma berubah menjadi 10.000 sinar cahaya dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang melewati gua dan menghirup masuk dan keluar sejumlah besar energi esensi surga dan bumi. Adegan lain muncul di belakang Raja Surgawi dari Biara Zen Agung. Melalui gua yang terbentuk oleh runtuhnya kehampaan, orang bisa samar-samar melihat lautan luas di dalamnya dengan ikan putih yang tak terhitung jumlahnya berenang dengan gembira. Ikan putih melompat keluar dari permukaan laut dan jatuh kembali ke air laut, mengeluarkan suara, dong, renyah yang identik dengan suara ikan kayu di tangan Raja Surgawi dari Biara Zen Agung. Gua juga menghirup dan mengeluarkan sejumlah besar energi esensi surga dan bumi, memadatkan Dao Dharma yang berbeda. Fenomena yang berbeda muncul di belakang 3 Raja Surgawi lainnya dari Biara-Biara Buddha. Itu adalah kekuatan dari Gua Surga. Yang disebut Gua Surga adalah penciptaan ruang gua di tubuh seseorang yang terhubung ke surga dan 3 alam. Seseorang dapat menjarah dan menyerap energi esensi surga dan bumi dari surga untuk menyehatkan tubuh seseorang. Pembentukan Gua Surga berasal dari buah Dao. Oleh karena itu, setiap kultivator mengolah Dharmic Dao yang berbeda dan Gua Surga yang mereka ciptakan juga berbeda. Setelah membuat gua surga, para pembudidaya bisa menyerah untuk menyerap sumber daya budidaya seperti esens spirit stone dan esens spirit liquid. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan gua surga untuk menjarah energi esensi surga dan bumi dan kecepatan kultivasi mereka akan lebih menakutkan. Sebuah gua surga akan memelihara Dao Dharma dari seorang kultivator. Ketika seorang ahli alam gua surga melepaskan gua surga mereka dalam pertempuran, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali lipat. Kaisar Bosun baru saja keluar dari neraka Avici dan tubuhnya masih ternoda oleh ki iblis Avici yang kental. 5 Raja Surgawi tidak dapat mendeteksi alam kultivasinya. 5 Raja Surgawi tidak berani gegabah dan melepaskan gua surga mereka, bersiap untuk bergabung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Fufufu. Kaisar Bosun tertawa. Awalnya, tawanya agak dalam. Tapi menjelang akhir, itu berubah tajam dan bergema. Hahaha. Di tengah tawa Kaisar Bosun, dia berdiri di Gunung Tiewei dengan tangan terentang lebar dan ki iblis jahat tak berujung terpancar dari tubuhnya. Seketika, langit menjadi gelap. Seluruh langit tampak tertutup kain hitam raksasa dan matahari tidak terlihat. Bahkan cahaya redup yang dipancarkan oleh 5 Raja Surgawi yang menopang langit tampak tidak signifikan di bawah selubung kegelapan. Selamat datang di duniaku, inkarnasi Mahesvara. Kaisar Bosun menyeringai dan merentangkan tangannya. Dengan ekspresi mengancam dan menyeramkan, dia berdiri di puncak gunung seperti satu-satunya dewa yang memerintah dunia. Apa katamu? Raja Surgawi Biara Besar Zen bergidik dengan ekspresi ngeri. Inkarnasi Mahesvara. Suara Raja Surgawi dari Biara Potala bergetar dan wajahnya pucat. 4 Raja Surgawi lainnya juga pucat. Betul sekali. Suara Kaisar Bosun terdengar sekali lagi, inkarnasi Mahesvara juga dikenal sebagai surga iblis agung. Set.
Lima Raja Surga terkejut dan pada saat itu, seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. The Great Vian Heaven adalah dunia yang diciptakan oleh Kaisar Bo Sun sejuta tahun yang lalu. Mereka berlima telah jatuh ke surga Vian hebat. Kaisar Bo Sun masih hidup. Lima Raja Surgawi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang melonjak ke dalam hati mereka. Anggota badan mereka menjadi dingin dan gua surga di belakang mereka bergetar tanpa henti seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Kaisar Bo Sun, surga iblis hebat. Itu adalah kata tabu di tanah yang diberkati dari biara-biara Buddha. Bab 2313. Bahkan jika seseorang menyebutkan kata-kata ini, itu akan menyebabkan ekspresi orang lain berubah. Mereka sangat takut hati mereka untuk berkultivasi Dao dan mencari Buddha akan diganggu oleh kehendak jahat. Dan sekarang, lima Raja Surgawi menghadapi iblis mengerikan yang seperti tabu dalam agama Buddha. Pertempuran saat itu terlalu tragis. Baik alam abadi 9 surga dan Elysium menderita kerugian besar. Lebih dari setengah dari 20 kaisar kekaisaran meninggal di tempat. Terlebih lagi, kaisar kekaisaran tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa membunuh kaisar kekaisaran Bo Sun. Oleh karena itu, kaisar kekaisaran membuat rencana untuk mengirim kaisar kekaisaran Bo Sun ke neraka Avici, untuk tidak pernah dilahirkan kembali. Siapa yang mengira bahwa kaisar kekaisaran Bo Sun masih hidup setelah alam abadi 9 awan dan tanah suci kebahagiaan membayar harga yang begitu mahal. Dia bahkan keluar dari neraka Avici. Dunia telah berubah. Kembalinya kaisar kekaisaran Bo Sun akan mengubah seluruh alam surga. Apakah legenda itu benar? Raja Surgawi Kuil Potala berpikir. Saat itu, iblis kuno Bo Sun bertarung melawan leluhur Buddha dan mati. Namun, ada desas-desus bahwa iblis kuno akan selalu muncul di masa-masa sulit. Semua biksu Buddha percaya bahwa Kaisar Lord Bo Sun sebenarnya adalah inkarnasi iblis kuno sejak saat itu. Kemudian, Kaisar Kekaisaran Bo Sun dikirim ke neraka Avici. Para biarawan berpikir bahwa iblis kuno sudah mati. Siapa yang mengira Kaisar Kekaisaran Bo Sun akan kembali dalam kehidupan ini? Kuil Putuo, Kuil Zen Agung, Kuil Moke, Kuil Amitabha, dan Kuil Duowen. 5 Raja Surgawi dari 5 kuil Buddha adalah ahli terkenal di seluruh alam surga. Tetapi situasi saat ini di luar kendali mereka. Bo Sun. Raja Surgawi dari kuil Zen Agung mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berteriak, bahkan jika Anda kembali, Kaisar Kekaisaran kami masih dapat menekan Anda. Panggil langit iblis besar. Tidak akan lama sebelum Kaisar Buddha tiba. Raja Surgawi Kuil Potala mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu baru saja meninggalkan neraka Avici dan belum pulih ke puncakmu. Tidak mungkin kamu bisa menghadapi Kaisar Kekaisaran kita. Kamu benar. Kaisar Kekaisaran Bo Sun menyeringai dan menghela nafas, tapi itu cukup untuk membunuh kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Raja Kekaisaran Bo Sun bersinar terang, dan dia mengedarkan alam iblis besar. Energi iblis melonjak melalui langit dan bumi sementara energi yang kuat dan besar melonjak, dan itu sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Di dunia ini, Kaisar Bo Sun adalah satu-satunya dewa, dan tidak ada yang bisa melawannya. Gemuruh. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Surga di belakang 5 Raja Surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka semua dihancurkan oleh kekuatan surga iblis besar dan runtuh seketika. 5 Raja Surgawi memuntahkan darah, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Di langit iblis besar, bahkan jika mereka berlima ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Nyawa mereka ada di tangan Tuan Kekaisaran Bo Sun. Hah? Tuan Kekaisaran Bo Sun menarik napas dalam-dalam. Ki iblis melingkari tubuh Raja Surgawi Biara Potala seperti tanaman merambat yang menembus tubuhnya. Tubuh Raja Surgawi Kuil Putuo layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah tatapan ketakutan dari 4 Raja Surgawi lainnya, dalam waktu kurang dari selusin napas, Raja Surgawi dari Biara Potala tersedot kering menjadi mayat layu oleh Tuan Kekaisaran Bo Sun, dan dia binasa. Mati. Seorang ahli alam Firdaus yang bisa membelah bumi dan hampir berada di puncak dunia atas mati di depan mereka berempat begitu saja. Meskipun Raja Surgawi memiliki umur 1 juta tahun, hidup dan mati mereka dapat diputuskan dengan satu pemikiran. Imperial Lord Bo Sun menepuk bibirnya dan menunjukkan ekspresi senang. Tatapannya beralih ke 4 Raja Surgawi yang tersisa dan dia bergumam pelan, siapa selanjutnya? 4 Raja Surgawi bergidik. Ketakutan akan kematian tumbuh dan tumbuh hingga sulit untuk ditekan. Biasanya, pada tingkat Raja Surgawi, hati Dao seseorang akan teguh dan tak tergoyahkan. Namun, di bawah selubung surga iblis besar, keinginan dan hati Dao dari 4 Raja Surgawi mulai goyah. Anda. Tatapan Tuan Kekaisaran Bo Sun berhenti sejenak pada Raja Surgawi Biara Besar Zen sebelum bertanya.
Raja Surgawi Biara Besar Zen bergidik dan hampir pingsan di tempat. Atau kamu? Tatapan Tuan Kekaisaran Bosun beralih ke Raja Surgawi Biara Besar Zen. Dalam kegelisahannya, Raja Surgawi Biara Besar Zen mengerahkan kekuatan di jari-jarinya dan menghancurkan manik-manik doa di tangannya. Imperial Lord Bosun menyeringai dan mengambil napas dalam-dalam lagi. Vian Qi menyebar dan melingkar di sekitar Raja Surgawi Biara Besar Zen. Setelah lebih dari 10 napas, kekuatan hidup Raja Surgawi dari Biara Zen Agung menghilang dan dia berubah menjadi kerangka. Matanya tak bernyawa dan dia meninggal dengan sedih. Meskipun dia adalah Raja Surgawi dari biara-biara Buddhis, hidupnya mirip dengan rumput di mata Tuan Kekaisaran Bosun dan bisa dibantai sesuka hati. Imperial Lord Bosun menghela napas panjang dan menjilat bibirnya. Tidak buruk. Menyerap dan menyempurnakan esensi kekuatan hidup Anda jauh lebih cepat daripada berkultivasi secara normal. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Kekaisaran. Raja Surgawi Biara Besar Zen kehilangan ketenangannya dan hati daunnya runtuh. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan memohon belas kasihan. Tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi dan saya tidak ingin mati begitu saja. Selama Anda bersedia melepaskan saya bersedia mengikuti Anda dan tunduk kepada Anda. Oh. Imperial Lord Bosun mengangkat alisnya dan mengangguk dengan ekspresi puas. Kamu adalah orang yang bijaksana dan bijaksana. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung sangat senang dan segera bersujud. Terima kasih telah melepaskanku, Tuan Kekaisaran. Terima kasih, Tuan Kekaisaran. Bodoh. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung berteriak, alasan mengapa dia menggunakan metode seperti itu adalah untuk membuat kami takut dan tunduk padanya. Bagaimana Anda bisa tunduk padanya? Dao kami berbeda. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung menggertakkan giginya. Dao yang saya cari hanya untuk umur panjang. Jadi bagaimana jika saya mengolah Dao Iblis mulai hari ini dan seterusnya? Tuan Kekaisaran, Anda hidup berdampingan dengan Buddha Vian dan Buddha Vian. Siapa di antara kalian yang cocok untukku? Anda. Sebelum Raja Surgawi Biara Besar Zen bisa selesai, tubuhnya diselimuti oleh Ki Iblis hitam pekat. Tak lama, esensi kekuatan hidupnya tersedot dan dia mati. Selain Raja Surgawi dari Biara Besar Zen, Raja Surgawi dari Biara Amitabha adalah satu-satunya yang tersisa dari 5 Raja Surgawi. Mengatakan. Raja Surgawi Biara Amitabha menghela nafas pelan dan mengambil posisi lotus dengan kedua telapak tangannya dirapatkan. Bosun, bergeraklah. Tuan Kekaisaran Bosun mencibir dan membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Raja Surgawi Biara Amitabha berubah menjadi kerangka dan mati. Tuan Kekaisaran, mari kita tinggalkan tanah terberkati dari biara-biara Buddha sesegera mungkin dan menuju ke wilayah iblis. Raja Surgawi dari Biara Zen Agung berkata dengan tergesa-gesa, ada keributan besar di sini dan kematian 4 Raja Surgawi. Ada kemungkinan besar bahwa seorang penguasa kerajaan dari biara-biara Buddha akan muncul. Tuan Kekaisaran Bosun memandang Raja Surgawi Biara Besar Zen dengan ekspresi aneh dan berkata dengan senyum palsu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu. Anda. Mata Raja Surgawi Biara Besar Zen melebar. Saat itu, kesadaran roh yang sangat menakutkan turun dari langit di atas Gunung Tiewei. Seketika, cahaya Buddha bersinar terang seperti pedang tajam yang menembus Great Vian Heaven yang gelap gulita. Oh, akhirnya di sini. Imperial Lord Bosun mengangkat kepalanya sedikit dan bergumam pelan dengan tatapan aneh di matanya. Bab 2314. Ini adalah. Di atas cakrawala, sesosok tubuh turun dan menatap kegelapan di bawah dengan ekspresi muram. Jantungnya berdetak kencang saat dia berseru, surga Vian hebat. Kaisar Tuan Bosun. Kaisar biara-biara Buddha mengenali asal mula dunia jahat yang menyelimuti langit dengan segera. Ekspresi tidak percaya melintas di mata orang itu. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Lord Bosun telah dibuang ke neraka Avici selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin surga iblis besar muncul kembali di dunia ini? Saat itu, Great Vian Heaven di bawah tiba-tiba melonjak ke atas dan kegelapan tak berujung menyapu sosok di cakrawala, itu ingin melahapnya juga. Kaisar biara-biara Buddha tidak berani gegabah. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakkan nama Dharma. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di belakangnya dan surga yang menyerupai tanah suci muncul. Satu sisi membutakan sementara yang lain gelap dan menyeramkan. Dua dunia yang sama sekali berbeda, dua kekuatan yang berlawanan, secara langsung bertabrakan satu sama lain, meledak dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat langit menjadi gelap. Air laut melonjak ke langit, membentuk gelombang besar setinggi 100.000 kaki yang menabrak dua pegunungan Tiewei. Kekosongan di antara dunia dipenuhi dengan retakan dan angin jahat bertiup di dalamnya. Bahkan,
Orang bahkan bisa melihat bintang-bintang di luar melalui celah-celah. Tabrakan kedua Raja Kekaisaran menghancurkan bagian dunia ini. Kaisar Lord Bosun terkenal dan hampir dianggap tabu di biara-biara Buddha. Bahkan Kaisar biara-biara Buddha tidak berani menyerang sembarangan dan hanya tetap tidak bergerak, mengambil sikap bertahan untuk mengulur waktu. Seiring berjalannya waktu, keributan di sini pasti akan membuat kaisar-kaisar lainnya dari biara-biara Buddha khawatir. Ledakan. Namun ledakan memekakkan telinga lainnya. Dunia kegelapan di bawah menyerang sekali lagi tetapi itu tidak mengguncang dunia kaisar biara-biara Buddha. Sesaat kemudian, kegelapan di dunia memudar secara bertahap. Kaisar biara Buddha menunggu untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat serangan balik Kaisar Lord Bosun. The Great Vian Heaven telah menghilang juga dan cahaya dikembalikan ke dunia sekali lagi. Kaisar biara Buddha mengamati sekeliling dengan tatapan yang dalam. Namun, dia tidak menemukan jejak Kaisar Bosun dan hanya merasakan aura sisa dari terowongan spasial di bawah. Kaisar Bosun sudah pergi. Sepertinya ini bukan gaya Kaisar Bosun dalam melakukan sesuatu. Kaisar biara-biara Buddha mengerutkan kening dalam diam. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan sesuatu dan tatapannya mendarat pada sosok di Gunung Tiewei tidak jauh dari sana. 6 Raja Brahma dari kuil Zen Agung. Sosok penguasa Buddha melintas, dan dia langsung tiba di senjata ilahi dari 6 Raja Surgawi Brahma. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, dia menghela nafas lega. 6 Raja Surgawi Brahma kurus kering. Sebagian besar esensi kehidupan mereka telah dijarah dan mereka tampak putus asa, tetapi setidaknya mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Di Gunung Tiewei, ada 4 mayat layu lainnya. Meskipun daging, darah, dan esensi kehidupan mereka telah disedot kering, penguasa kerajaan Buddha masih dapat membedakan bahwa keempat Raja Surgawi dari Biara Potala, Biara Amitabha, Biara Moke, dan Biara Duowen sudah mati. Dibandingkan dengan 4 lainnya, 6 Raja Surgawi Brahma dapat dianggap beruntung. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kaisar Bao Guang. 6 Raja Surgawi Brahma sedikit terengah-engah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, jika Raja datang selangkah lebih lambat, saya tidak akan bisa lolos dari nasib kematian. Apakah orang yang menyerang Imperial Monarch Boksun? Kaisar Treasure Light bertanya dengan suara rendah. Itu dia. 6 Raja Surgawi Brahma mengepalkan tinju mereka dan berkata, dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan melarikan diri dari neraka api Cinaraka dan memulai pembantaian. Ketika Kaisar Treasure Light tiba, dia sudah memperhatikan bahwa banyak orang baru saja meninggal. Biara Shuro di Gunung Tiewei besar juga menjadi reruntuhan dan hampir semua biksu di dalamnya mati. 6 Dewa Surgawi Brahma melanjutkan, namun, dia baru saja melarikan diri dari neraka api Cinaraka dan kekuatan tempurnya tampaknya belum pulih ke puncaknya. Saat dia keluar, dia dengan gila-gilaan menyerap energi esensi dunia untuk menyehatkannya. Tubuh iblis. Tidak heran. Kaisar Treasure Light bergumam pelan. Dia hanya bingung mengapa Raja Kerajaan Boksun pergi setelah bertarung dengannya sebentar. Sepertinya inilah alasannya. Imperial Monarch Boksun telah ditekan di neraka api Cinaraka selama 1 juta tahun. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, tubuhnya pasti mengalami sedikit kerusakan setelah sekian lama, menyebabkan kekuatan tempurnya menurun tajam. Itu sebabnya dia memilih untuk menghindari pertempuran. Apakah kamu memperhatikan kemana dia pergi? Kaisar Treasure Light bertanya lagi. Daerah Iblis. 6 Brahma Dewa Surgawi berkata. Kaisar Treasure Light menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya wilayah Iblis akan mengalami badai berdarah lagi. Setelah jeda singkat, Kaisar Treasure Light berkata, kembalilah ke biara Zen Agung untuk memulihkan diri. Masalah Raja Kerajaan Boksun yang melarikan diri dari neraka api Cinaraka melibatkan banyak orang, jadi jangan menyebarkannya untuk saat ini. Baik. 6 Brahma setuju. Kaisar Treasure Light merobek kehampaan dan menghilang. 6 Dewa Surgawi Brahma perlahan bangkit dan melirik ke arah biara Shuro, lalu ke neraka api Cinaraka di bawah kakinya. Dia tiba-tiba tersenyum dan merobek kekosongan, menghilang dari puncak Gunung Tiewei. Dunia tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Hanya suara seorang biksu tua yang bisa terdengar dari sudut biara Shuro yang tidak diperhatikan oleh siapapun, banyak orang telah mati lagi. Saatnya mengumpulkan mayat. Neraka besar api Cinaraka. Tubuh utama Udao tahu bahwa dengan alam kultivasinya, dia tidak akan mampu bertahan di neraka besar api Cinaraka atau neraka yang lebih kecil. Satu-satunya kesempatan dan harapannya adalah kebijaksanaan Sutra Nirwana. Ini adalah teknik kultivasi dari Infinite Monarch, dan Great Hell of Api Cinaraka ditempa dari tubuh Infinite Monarch. Mungkin ada semacam hubungan misterius di antara keduanya. Oleh karena itu, saat tubuh utama Udao dilahap oleh gerbang api Cinaraka, dia mulai melantunkan sutra kebijaksanaan Nirvana. Namun,
setelah memasuki neraka besar Avici Naraka, tubuh utama Wu Dao tercengang. Panca indera dan persepsi rohnya semuanya telah hilang. Dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan kegelapan. Dia tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Seluruh tubuhnya tampak melayang. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, itu kosong dan dia juga tidak bisa merasakan keberadaan ruang. Hanya ada rasa kesepian yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Tubuh utama Wu Dao meneriakkan sutra kebijaksanaan nirvana dengan keras dan bahkan menggunakan keterampilan rahasia domain suara. Namun, dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Sekitarnya sunyi dan tidak ada suara lain. Hubungan antara tubuh utama Wu Dao dan tubuh utama King Lian telah hilang sejak lama. Setelah dia jatuh ke neraka besar Avici Naraka dari Gunung Tiewei, dia kehilangan kontak dengan tubuh utama King Lian. Tepat pada saat ini, tubuh utama Wu Dao tiba-tiba merasakan sensasi panas menyebar dari dalam keluar. Ah! Tubuh utama Wu Dao tidak bisa menahan tangis yang menyakitkan. Ini adalah nyala api yang berasal dari neraka besar Avici Naraka. Tidak hanya membakar daging dan darahnya, bahkan membakar roh esensi dari tubuh utama Wu Dao. Nyala api ini bahkan lebih menakutkan dan mendominasi daripada api karma. Yang paling penting, nyala api ini mengandung niat rasa sakit yang sebenarnya yang cukup untuk membuat orang gila. Saat itu, untuk menciptakan neraka agung Avici Naraka, Raja tak terbatas mengumpulkan kehendak rasa sakit jutaan makhluk hidup dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk membentuk dunia ini. Siapapun yang memasuki neraka agung Avici Naraka harus menanggung rasa sakit dan siksaan jutaan makhluk hidup. Waktu tidak ada habisnya, ruang tidak ada habisnya dan penerima tidak ada habisnya. Selama seseorang memasuki neraka besar Avici Naraka, api neraka Avici Naraka akan muncul di tubuh mereka dan mereka akan menderita sakit abadi tanpa gangguan. Bab 2315. Tubuh sejati Wu Dao secara pribadi telah menyaksikan 16 neraka kecil. Baik itu rasa sakit karena jantung dan paru-paru dicabut atau otaknya diangkat, itu bahkan tidak seperseribu rasa sakit dari api neraka Avici. Perasaan macam apa itu ketika rasa sakit yang luar biasa dari jutaan makhluk hidup berkumpul bersama. Tubuh sejati Wu Dao juga tidak tahan dan hampir berteriak. Hal yang paling menakutkan adalah dia harus menanggung rasa sakit dan siksaan setiap saat di neraka Avici sampai umurnya habis. Di neraka Avici, seseorang tidak dapat melakukan bunuh diri bahkan jika mereka tidak dapat menahan rasa sakit. Yang lebih luar biasa adalah bahwa api neraka akan membakar roh esensi secara langsung. Rasa sakit roh esensi 100 kali, tidak, 1000 kali lebih kuat daripada rasa sakit tubuh fisik. Tak lama, tubuh sejati Wu Dao tidak bisa menahan rasa sakit dan bahkan pingsan. Namun, tepat setelah itu, dia tersiksa oleh rasa sakit yang membakar dan terbangun. Dia mempertahankan kesadarannya dan menahan rasa sakit neraka Avici sekali lagi. Setelah beberapa saat, tubuh sejati Wu Dao pingsan karena rasa sakit lagi. Namun, dia bangun tak lama dan menahan rasa sakit berulang kali. Dia menahan rasa sakit untuk selamanya tanpa gangguan. Tubuh sejati Wu Dao akhirnya mengalami teror neraka Avici. Untuk setiap makhluk hidup yang memasuki neraka Avici, kematian adalah bentuk pembebasan bagi mereka. Faktanya, pikiran itu melintas di benak tubuh sejati Wu Dao untuk sesaat. Namun, dia melemparkan pikiran itu ke belakang pikirannya tak lama kemudian dan menjaga hati Dao-nya. Jika bukan karena uji coba tangga hati Dao, jika dia tidak memadatkan tingkat ke-10 dan memperkuat hatinya sebagai Wu Dao, tubuh sejati Wu Dao pasti tidak akan mampu bertahan di neraka Avici. Tak lama, hati Dao-nya akan runtuh. Sambil menahan rasa sakit, tubuh sejati Wu Dao mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga dan tenang. Rasa sakitnya tak tertahankan dan tak tertahankan. Itu adalah fakta yang tidak bisa dia ubah dan hanya bisa dia terima. Dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini. Di neraka Avici, kemanapun dia pergi, rasa sakit itu akan menemaninya setiap saat. Api neraka tidak akan pernah padam. Tubuh sejati Wu Dao belum menyerah. Dia memikirkan ide yang berani. Karena Tungku Wu Dao bisa mencium semua jenis kekuatan magis dan memelihara semua jenis meridian, mengapa dia tidak bisa mencoba menggabungkan api neraka ini ke dalam tubuhnya? Kembali di daratan Tianhuang, tubuh sejati Wu Dao harus mengalami banyak kesengsaraan sebelum dia berhasil memurnikan gumpalan api kesengsaraan. Dan sekarang, tubuh utama Wu Dao telah memutuskan untuk mencoba dan memperbaiki api neraka di tubuhnya. Tubuh utama Wu Dao memiliki keuntungan besar. Roh primordialnya, yang juga merupakan roh bela diri, adalah bola api. Oleh karena itu, keilahian dan api neraka yang baru lahir pada dasarnya sama dalam hal asal-usulnya. Ada kesamaan di antara mereka. Tentu saja, Martial Soul Flame-nya terlalu lemah.
Pertama kali tubuh utama Wu Dao mencoba untuk memperbaiki api neraka, saat api jiwa bela dirinya muncul, itu ditelan oleh api neraka. Semangat primordialnya mengalami rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya sekali lagi. Tubuh utama Wu Dao terus mencoba. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu atau perubahan di lingkungannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan memperbaiki api neraka terus-menerus, bahkan jika itu hanya satu gumpalan. Selama periode waktu ini, tubuh utama Wu Dao pingsan berkali-kali dan gagal berkali-kali. Dia tidak bisa mengingatnya lagi. Itu hampir menjadi kebiasaan dan kegigihannya. Dia akan pingsan karena rasa sakit karena memurnikan api neraka, bangun tepat setelahnya, memperbaikinya lagi. Dan seterusnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya, setelah tubuh utama Wu Dao menyalurkan roh esensinya, dia memadatkan gumpalan api lemah yang identik dengan api neraka di tubuhnya dan memiliki aura yang identik. Tentu saja, alam kultivasinya terlalu rendah dan api neraka yang dipadatkannya tidak sekuat api neraka agung Avicii, apalagi bertahan melawannya. Meski begitu, tubuh ilahi seni bela diri sangat bersemangat dan gembira. Meskipun gumpalan api neraka tambahan tidak dapat membantunya melarikan diri dari neraka besar Avicii, itu dapat memungkinkannya untuk menyempurnakan keterampilan rahasia sutra dengan lebih baik. Selama bertahun-tahun, tubuh utama Wu Dao telah mengumpulkan banyak sutra dan keterampilan rahasia. Selama periode waktu ini, dia bahkan telah mengintip sutra nirvana kebijaksanaan terlarang melalui tubuh utama King Lian. Namun, dia tidak dapat memperbaiki sutra terlarang atau teks kuno yang tidak jelas hanya dengan api jiwa bela diri, api kesengsaraan, api karma teratai merah, dan api naga phoenix. Oleh karena itu, sulit bagi tubuh utama Wu Dao untuk memahami esensi dari teks kuno. Tapi sekarang, dengan tambahan gumpalan api neraka, tungku Wu Dao menjadi lebih kuat dan kekuatan pemurnian meningkat secara eksponensial. Bahkan, dia bahkan bisa memperbaiki teks kuno dan sutra terlarang yang dia rasa sulit untuk dipahami. Selama periode waktu ini, tubuh utama Wu Dao membuat penemuan lain dan itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Awalnya, tubuhnya sudah terkontaminasi oleh Ki Iblis Kaisar Boksun. Baik itu tulang, daging, atau organnya, semuanya telah menjadi iblis. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghilangkan Ki Iblis sama sekali. Namun, di neraka besar Avicii, Ki Iblis sisa Kaisar Boksun di tubuhnya dibakar bersih oleh api neraka. Tentu saja, tidak ada ki esensi langit dan bumi di neraka besar Avicii dan luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. 9 roda takdir dihancurkan oleh Kaisar Boksun dan melayang di dalam tubuhnya. Saat tubuh utama Wu Dao menyempurnakan sutra kuno, dia memahami dan menyimpulkan formulasi Dharma Wu Dao pada saat yang sama. Meskipun dia telah jatuh ke neraka besar Avicii dan tidak bisa pergi, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dia memegang jantung Wu Dao dan tidak menyerah untuk menyimpulkan formulasi Dharma Wu Dao, maju ke depan dengan susah payah. Itulah alasan keberadaan tubuh utama Wu Dao, Dao-nya. Pada kenyataannya, ribuan formulasi Dharma pasti akan menyatu menjadi satu. Misalnya, Dao abadi, Dao Buddhis dan Vien Dao memiliki formulasi Dharma kultivasi yang berbeda tetapi alam mereka serupa. Setelah melalui esensi mistik, esensi bumi dan esensi surgawi, mereka akan menggabungkan 3 esensi menjadi satu untuk membentuk buah Dao di alam diri sejati sebelum dianugerahkan gelar raja di alam gua surga. Dengan kata lain, adalah mungkin bagi tubuh utama Wu Dao untuk memadatkan roda takdirnya menjadi buah Dao sekarang. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun mereka pasti akan bertemu menjadi satu Dao pada akhirnya, dia harus menyempurnakan Wu Dao sebanyak mungkin sebelum itu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mungkin beberapa bulan atau beberapa ratus tahun, percikan cahaya secara bertahap muncul di benak tubuh utama Wu Dao. Seiring waktu berlalu dan sutra yang tak terhitung jumlahnya disempurnakan oleh tungku Wu Dao, percikan cahaya bersinar lebih terang dan lebih terang. Sedikit pencerahan melintas di benak tubuh utama Wu Dao. Perbedaan terbesar antara Wu Dao dan Immortal Dao, Vien Dao dan Buddha Dao sudah jelas ketika Wu Dao diciptakan. The Immortal Dao, Vien Dao dan Buddha Dao menyerap ki roh langit dan bumi untuk mengolah dan memahami, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bertarung. Jalur seni bela diri awalnya dibuat untuk pembudidaya tanpa akar spiritual. Setiap langkah dari jalan seni bela diri adalah untuk mengembangkan diri seseorang. Setelah alam primordial surgawi, makhluk abadi, Buddha, dan iblis akan memadatkan semua formulasi Dharma yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka menjadi buah Dao di lautan kesadaran mereka. Tubuh utama Wu Dao akan mencoba untuk menanamkan formulasi Dharma di 9 roda takdir ke tulangnya untuk terus memperkuat dirinya dan akhirnya memadatkan tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Dewa, Buddha, dan iblis memadatkan buah Dao sementara Wu Dao menempa tubuh Dao-nya.
Alam berikutnya untuk Wu Dao adalah alam bela diri sejati. Bab 2316. Ketika tubuh utama Wu Dao mengetahuinya, dia merasa bahwa jalan di depan Wu Dao tidak lagi kabur. Di balik kabut tebal, sinar cahaya terang menyinari dan menerangi hatinya. Tanpa perlu dia untuk mengaktifkannya, pecahan dari 9 roda takdir secara otomatis berubah menjadi rune misterius, memadatkan kehendak Wu Dao dan Dharma Wu Dao. Mereka beredar di tubuhnya dan melilit setiap bagian tulangnya. Tulang-tulang tubuh Wu Dao terbenam dalam rune ungu misterius ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pola misterius secara bertahap muncul pada tulang-tulang ini, seolah-olah tercetak pada mereka. Pada awalnya, itu hanya lapisan yang dangkal, tetapi seiring berjalannya waktu, rune di setiap bagian tulang menjadi lebih jelas, seolah-olah mereka telah terukir dalam ke dalam tulang, menjadi satu dengan mereka dan sulit untuk dihapus. Selama proses yang panjang ini, rasa sakit di neraka besar Avici masih menyiksa tubuh utama Wu Dao. Dia masih akan pingsan karena siksaan rasa sakit ini. Namun, setiap kali dia bangun, tubuh utama Wu Dao akan menyatukan dirinya, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan terus mencetak rune di tulangnya untuk menempa tubuh daunnya. Ini adalah daunnya. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung, dia harus melanjutkan. Jika rasa sakit di neraka besar Avici menimpa orang lain, tidak peduli apa kultivasi mereka, mereka akan kehilangan akal sehat dan hati Dao mereka akan runtuh. Di neraka besar Avici, ketika tubuh utama Wu Dao berada di jalan buntu, di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia menyempurnakan Dharma Wu Dao dan menciptakan Dharma alam berikutnya. Tubuh utama Wu Dao tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan tidak ada seorang pun atau suara apapun di sekitarnya. Dia hanya terus menempa dan memoles tubuh daunnya. Akhirnya, pada saat tertentu, semua rune di 9 roda takdir dan semua kehendak Dharma Wu Dao telah tercetak di tulang tubuh utama Wu Dao. Pada saat ini, tubuh utama Wu Dao merasa seolah-olah dia telah menembus kemacetan, penghalang, dan telah mencapai level lain. Tubuh Wu Dao yang asli telah terbentuk. Wu Dao sudah melangkah ke alam bela diri sejati. Biasanya, para pembudidaya dari Dao abadi, Dao iblis, atau Dao Buddhis akan memicu kesengsaraan surgawi ketika mereka melangkah ke alam kebenaran satu. Kesengsaraan surgawi 5 dalam 9 adalah yang terendah, dan kesengsaraan surgawi 9 dalam 9 adalah yang tertinggi. Meskipun Wu Dao telah merintis jalan baru dan benar-benar berbeda dari keabadian, Buddha, dan iblis, tubuh sejati Wu Dao juga telah menembus semacam penghalang belenggu. Biasanya, itu juga akan menarik kesengsaraan surgawi. Namun, bahkan setelah menunggu lama, tubuh utama Wu Dao tidak merasakan aura kesengsaraan surgawi. Hanya ada satu kemungkinan, neraka besar Avici Naraka dapat menghalangi persepsi kesusahan surgawi. Tubuh sejati Wu Dao melihat ke dalam dan melihat bahwa setiap rune di tulangnya berkedip dengan cahaya ungu. Permukaan setiap tulang terbakar dengan api ungu halus. Api ungu terus memurnikan tubuhnya dan membersihkan garis keturunannya, membakar semua kotoran di garis keturunannya. Ketika garis keturunan, tubuh, dan organnya semuanya dibersihkan oleh api ungu, itu berarti tubuh Wu Dao yang sebenarnya akan terbentuk. Pada saat itu, setiap inci dagingnya, setiap tetes darah, dan bahkan setiap helai rambut di tubuhnya akan mengandung niat dharma yang menakutkan dari Wu Dao. Dengan mengangkat tangannya, dia akan mampu mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wu Dao sejati ini tidak akan terkalahkan dan bisa menyapu semua ahli rilem bela diri sejati. Memikirkan hal itu, tubuh utama Wu Dao awalnya bersemangat. Namun, dia segera tenang. Jadi bagaimana jika dia tak terkalahkan di alam bela diri sejati? Dia terjebak di neraka besar Avici Naraka dan tidak bisa keluar. Bahkan seorang ahli yang menakutkan seperti Tuan Kekaisaran Bosun yang dapat melarikan diri dari neraka besar Avici Naraka tidak akan berani melangkah ke tempat ini. Bahkan jika dia bisa menyimpulkan niat Dharma Wu Dao atau bahkan menyimpulkan ranah kultivasi Wu Dao berikutnya, jadi apa? Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya di sini sampai umurnya habis. Tiba-tiba, tubuh utama Wu Dao tersenyum. Meski begitu, dia tidak akan menyerah. Karena dia terjebak di sini, dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk menyimpulkan niat Dharma Wu Dao. Karena dia tahu bahwa jika itu mungkin, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Karena tubuh utama Wu Dao tidak tahu kapan itu akan terjadi, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Waktu terbang. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu sejak pertemuan 10.000 tahun. Zisuan Celestial Kingdom, Perpustakaan Istana Kekaisaran. Di atap, seorang wanita dengan riasan tipis berbaring di kursi bambu. Rambut hitamnya diikat dengan pita dan dengan santai disampirkan di belakangnya.
Wanita berpakaian polos itu memegang sebuah buku kuno di tangannya dan membacanya dengan penuh perhatian. Pada saat ini, langkah kaki bisa terdengar dari bawah. Segera setelah itu, seorang wanita seperti pelayan berjalan ke wanita berpakaian polos dan menyeduh teh untuknya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Putri, istirahatlah." Setelah beberapa saat, wanita berpakaian polos itu sepertinya kembali sadar. Dia mendengus dan perlahan bangkit. Dia menyesap teh dan bertanya dengan santai tanpa mengalihkan pandangan dari buku kuno di tangannya, "Selama periode waktu ini, apakah sesuatu yang besar terjadi di luar?" Saya mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di tanah murni kebahagiaan. Wanita seperti pelayan itu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius. "Oh." Wanita berpakaian polos itu masih tidak mengangkat kepalanya. Wanita seperti pelayan ini suka membuat keributan. Dia suka berbicara tentang apapun seolah-olah itu adalah masalah besar. Wanita seperti pelayan melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Raja Kekaisaran Bosun melarikan diri dari neraka Avici dan muncul kembali di alam surga." Mendengar kata-kata, Imperial Monarch Bosun, ekspresi wanita berpakaian preman itu sedikit berubah. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Ceritakan secara detail." Wanita seperti pelayan itu berkata, "Sekitar 1000 tahun yang lalu, sekelompok orang datang dari wilayah iblis. Mereka menerobos Gunung Taiwei besar dan menyerbu ke neraka Avici. Tidak lama kemudian, hanya serigala surgawi yang menelan bulan yang lolos dari neraka Avici. Sisanya mati di neraka Avici." Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa lolos dari neraka Avici? Berapa tingkat kultivasi serigala surgawi ini? Saya mendengar bahwa itu hanya di alam abadi surgawi." Wanita seperti pelayan itu berkata. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan merenung. Berita itu datang dari Pure Lens of Bliss. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan dalam detailnya, itu tidak boleh salah secara umum. Melanjutkan. Kata wanita berpakaian sederhana. Wanita seperti pelayan itu berkata, "Kemudian, Raja Kekaisaran Bosun melarikan diri dari neraka Avici. Pada saat itu, 5 Raja Surgawi dari bagian benua Nanzan terkejut. Pada akhirnya, Raja Kekaisaran Bosun membunuh 4 dari mereka dan yang terakhir terluka parah. Biara Shuro di Gunung Taiwei besar menjadi reruntuhan dan semua biksu di dalamnya mati." Setelah jeda singkat, wanita seperti pelayan itu berkata dengan misterius, "Saya mendengar bahwa kelompok orang pertama yang memasuki neraka Avici dulunya adalah bawahan Raja Kekaisaran Bosun. Mereka menerobos masuk ke neraka Avici dan membuka segel Raja Kekaisaran Bosun, membiarkan hal itu terjadi. Iblis untuk melarikan diri." Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya sedikit. Spekulasi itu sebagian besar dibuat oleh orang-orang yang sibuk dan tidak dapat dikonfirmasi. Namun, berita itu benar-benar mengejutkan. Apa yang terjadi setelah itu? Wanita berpakaian polos itu bertanya lagi. Wanita yang mirip pelayan itu berkata, "Kemudian, insiden ini membuat khawatir para Raja Kekaisaran dari Tanah Suci Buddhisme. Saya mendengar bahwa mereka bahkan bertarung dengan Raja Kekaisaran Bosun. Yang terakhir dikalahkan dan melarikan diri ke wilayah iblis, tidak akan pernah terlihat lagi. Saya juga mendengar bahwa Raja Kekaisaran Bosun keluar dari neraka Avici dan menyebabkan retakan muncul di neraka Avici. Itu tidak bisa lagi menjebak siapapun. Baru-baru ini, banyak pembudidaya telah bersiap untuk pergi ke neraka Avici untuk menyelidiki dan mendapatkan beberapa peluang." Bab 2317. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan berpikir keras. Sejak neraka Avici ada, bertahun-tahun telah berlalu sejak era panjang umur. Setelah sekian lama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalam, tetapi tidak satupun dari mereka keluar hidup-hidup. Dengan kata lain, neraka Avici adalah harta karun yang tak terbayangkan. Hanya harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang banyak. Pelayan itu berkata, neraka Avici bisa masuk dan keluar dengan bebas. Siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan masuk dan siapa yang akan mendapatkan peluang di dalamnya? Tidak sesederhana itu. Wanita berpakaian sederhana menggelengkan kepalanya, neraka Avici diciptakan oleh Kaisar Avici. Bahkan jika itu dihancurkan oleh Kaisar Bosun, itu masih bukan tempat yang baik. Aku khawatir tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan makhluk neraka yang lahir di dalam. Pelayan itu bertanya dengan kosong, "Makhluk neraka apa?" Wanita berpakaian preman itu tidak menjelaskan. Dia menutup buku kuno di tangannya dan meletakkannya di kursi bambu di sampingnya. Di bagian depan buku ada tulisan, "Era Avici." Buku ini bukanlah sebuah teknik rahasia, melainkan sebuah biografi. Itu mencatat peristiwa besar yang terjadi di alam atas selama era Avici serta biografi beberapa pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka,
yang paling terkenal secara alami adalah Kaisar Avicii yang menciptakan era. Oleh karena itu, pemahaman wanita berpakaian preman tentang Kaisar Avicii jauh melebihi pemahaman orang lain. Wanita berpakaian sederhana itu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dia tenggelam dalam pikirannya dan bergumam, ini agak aneh. Apa maksudmu? Apa yang aneh? Pelayan itu bertanya lagi. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening, ini terjadi 1000 tahun yang lalu. Mengapa berita itu baru menyebar sekarang? Kemunculan Kaisar Bosun bukanlah masalah kecil. Implikasinya terlalu besar. Saya kira tanah suci Buddhisme telah menekannya, jawab pelayan itu. Karena mereka menekannya, mengapa berita seperti itu tiba-tiba menyebar? Wanita berpakaian sederhana itu bertanya. Pelayan itu mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian preman itu melanjutkan, lagi pula, itu adalah neraka Avicii. Ini adalah tanah terlarang yang bahkan ditakuti oleh Kaisar. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa masalah. Bagaimana bisa dihancurkan oleh kekuatan Kaisar Bosun? Pelayan itu berkata, mungkin karena sudah terlalu lama dan tidak tahan dengan korosi waktu. Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika kuali penekan neraka ada di tangan orang itu berarti tidak ada kuali penekan neraka di neraka Avicii. Wanita berpakaian polos itu bergumam pada dirinya sendiri, dari kelihatannya, masuk akal bagi Kaisar Kekaisaran Bosun untuk keluar dari neraka Avicii dan menyebabkan retakan muncul di sana. Putri, apa yang kamu bicarakan? Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, kuali penekan neraka apa? Orang apa? Tidak apa. Wanita itu mengubah topik dan bertanya, apakah Yunting masih berkultivasi dengan pintu tertutup? Iya. Pembantu itu mengangguk. Wanita berpakaian polos itu bergumam, aku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke tanah suci kebahagiaan. Jika dia keluar dari pengasingan, jangan beritahu dia tentang ini. Ah. Pelayan itu bereaksi dan berseru, Putri, apakah Anda akan pergi ke neraka Avicii? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa itu berbahaya di dalam? Ini sangat berbahaya, tapi aku masih harus pergi. Wanita berpakaian preman itu berkata, saya memiliki banyak pertanyaan dan pertanyaan tentang kehidupan Kaisar Avicii. Mungkin, saya hanya dapat menemukan jawabannya di neraka Avicii. Pelayan itu tampak khawatir dan berkata, Putri, tolong bawa lebih banyak orang kali ini. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Wanita berpakaian preman itu berkata, di tempat seperti neraka Avicii, jika kita menghadapi bahaya, tidak peduli berapa banyak orang yang kita bawa, kita akan mati di sana. Sebaliknya, kita akan kehilangan nyawa kita dengan sia-sia. Tapi, jika berita ini keluar, pasti akan ada banyak pembudidaya yang kuat di sana. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu konflik seperti apa yang akan pecah untuk memperebutkan harta karun itu? Itu terlalu berbahaya, kata pelayan itu. Tidak peduli apa, neraka Avicii adalah salah satu tanah terlarang paling berbahaya dalam sejarah. Setelah berkultivasi ke alam kaisar, seseorang akan berumur panjang. Sulit bagi mereka untuk tergoda oleh harta apapun. Wanita berpakaian polos itu sangat tenang dan menganalisis, oleh karena itu, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Adapun Raja Abadi, mereka mungkin tidak terburu-buru untuk masuk. Mereka kemungkinan besar tidak akan bertindak gegabah dan akan mengamati. Saya pikir para pembudidaya yang akan memasuki neraka Avicii kali ini sebagian besar adalah dewa surga dan dewa sejati. Pada level ini, saya tidak takut pada apapun. Bahkan jika saya tidak bisa menang, saya akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Meskipun wanita berpakaian preman memutuskan untuk pergi ke neraka Avicii, itu bukanlah keputusan yang impulsif. Sebaliknya, dia menganalisis semua bahaya dan kemungkinan situasi sebelum bergerak. Ditambah lagi, dia tahu banyak tentang Kaisar Wujian, itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri. Wanita berpakaian preman melihat bahwa pelayan di sampingnya masih khawatir. Dia tidak bisa menahan senyum, jangan khawatir. Saya hanya akan menemukan beberapa jawaban tentang Raja Surgawi yang seamless. Saya tidak akan bertarung dengan mereka untuk harta. Bahkan jika mereka saling membunuh demi harta, itu tidak ada hubungannya denganku. Akademi Qian Kun, tempat warisan. Di depan sebuah istana, seorang pria dan seorang wanita berdiri. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti anak emas dan gadis giok. Tubuh pria itu tinggi dan lurus seperti pedang yang terhunus. Tatapannya tajam dan memancarkan rasa dingin. Sikapnya sangat luar biasa. Wanita itu tampak seperti peri. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya cocok dengan tanaman di sekitarnya, pegunungan di kejauhan, awan di langit, dan kupu-kupu menari di bahunya. Itu membentuk gambar yang tak terlukiskan indah. Pria itu adalah pewaris Akademi Qian Kun, Moonlight Sword Immortal. Wanita itu adalah lukisan abadi,
Mocking. Adik perempuan, mengapa kamu begitu keras kepala untuk pergi ke neraka Avicii? Moonlight Sword Immortal mengerutkan kening, neraka Avicii terlalu berbahaya. Bahkan jika ada celah, 9 dari 10 peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Dengan status Anda, betapa mulianya Anda, tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Ekspresi Mocking acuh tak acuh, dia diam. Moonlight Sword Immortal berkata, adik perempuan, apa yang kamu inginkan, aku akan menemukan cara untuk membantumu mendapatkannya, selama kamu mau mengatakannya. Terima kasih, kakak senior Moonlight. Peri Mocking berkata, namun, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Moonlight Sword Immortal berkata dengan bangga. Mocking berkata, lukisan dewa, iblis, dewa, dan iblis senior Yudaoshi. Wajah Moonlight Sword Immortal membeku. Dewi Mocking melanjutkan, Yudaoshi pernah menjadi penatua akademi. Di dalam diagram dewa, iblis, dewa, dan iblis, ada 4 mahakaryanya. Di dalamnya, ada juga keterampilan melukis, teknik melukisnya, dan melukis Dao. Ketika saya pertama kali masuk akademi, sebagian besar alasannya adalah karena saya menyukai lukisan senior Yudaoshi. Tapi dia meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan lukisan dewa, iblis, dewa, dan iblis telah lama hilang. Moonlight Sword Immortal berkata tanpa daya, ada banyak lukisan di dunia ini. Saya dapat membantu Anda menemukan karya lain. Itu tidak perlu. Peri Mocking menggelengkan kepalanya, senior Yudaoshi, untuk menyelesaikan diagram hantu keempat, pergi ke neraka Avicii sendirian dan tidak pernah keluar. Dia telah binasa, diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis harus dikubur di dalam. Bab 2318. Moonlight Sword Immortal melihat Peri Mocking bertekad dan wajahnya menjadi gelap. Matanya berkilat muram. Dia percaya bahwa Peri Mocking tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi setelah bertahun-tahun, saudari junior ini selalu suam-suam kuku terhadapnya. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Moonlight Sword Immortal tahu bahwa kepribadian Mocking seperti ini dan tidak terburu-buru. Tapi tahun-tahun ini, desas-desus tentang Mocking dan Yang Ruoxu telah menyebar jauh dan luas. Moonlight Sword Immortal sangat marah. Kesabarannya menipis. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Moonlight Sword Immortal berbalik dan berdiri di depan Peri Mocking. Dia menatapnya dengan penuh kasih dan dengan lembut berkata, adik magang junior, di tahun-tahun ini, ada banyak desas-desus buruk tentangmu. Aku sangat marah dan hatiku sakit untukmu. Bukannya tidak ada solusi untuk masalah ini. Selama saya meminta guru untuk maju dan membantu kami menjadi sahabat Dao, maka kami dapat mengumumkannya kepada dunia dan mengirimkan undangan. Secara alami, kami akan dapat membersihkan nama Anda dan desas-desus akan dihancurkan. Peri Mocking tersenyum ringan, terima kasih kakak senior Moonlight atas niat baikmu, tetapi tidak perlu melakukan ini. Saya jarang keluar. Saya tinggal di sini dan mempelajari seni saya. Tidak peduli berapa banyak rumor yang beredar, saya tidak peduli. Saya tidak bersalah. Arti Peri Mocking sangat jelas. Moonlight Sword Immortal bangga. Jarang baginya untuk dapat mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaannya. Sekarang dia telah ditolak, dia tidak bisa melanjutkan. Moonlight Sword Immortal terdiam beberapa saat dan tiba-tiba bertanya, adik perempuan, apakah kamu benar-benar pergi ke neraka besar Avicii untuk melukis dewa, hantu, dewa, dan iblis? Tentu saja. Peri Mocking sedikit terkejut, apalagi yang kakak senior Moonlight pikirkan. Petik 2. Moonlight Sword Immortal berbalik untuk melihat hutan di kejauhan dan tersenyum mengejek, tidak ada. Karena saudari junior telah mengambil keputusan, saya tidak dapat membujuk Anda lebih jauh. Saya hanya bisa berharap saudari junior kembali dengan selamat. Moonlight Sword Immortal menggenggam tangannya dan mengatakan sesuatu sebelum pergi tanpa ekspresi. Peri Mocking melihat ke belakang Moonlight Sword Immortal dan menghela nafas. Meskipun pikirannya sederhana, dia bisa merasakan perasaan Moonlight Sword Immortal. Namun, dia masih melihat Moonlight Sword Immortal sebagai kakak laki-lakinya, dan tidak memiliki niat lain. Sekarang dia telah menolak pihak lain, kakak senior Yuehua pasti sangat sedih dan kecewa. Memikirkan hal ini, suasana hati Peri Mocking menjadi agak rumit. Xiao Dai, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Peri Mocking menundukkan kepalanya dan bergumam, mungkin, kakak laki-laki Yuehua adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamaku. Mungkin, aku harus menjadi teman Dao dengannya. Sebenarnya, kakak senior Yuehua bukanlah orang jahat. Tidak baik, orang munafik. Suara Xiao Dai renyah dan menghina ketika dia berkata, dia tahu kamu akan pergi ke neraka besar Avicii, tetapi dia tidak berani pergi bersamamu. Jika itu adalah seseorang yang benar-benar peduli padamu,
mengapa mereka membiarkanmu pergi ke tempat yang berbahaya sendirian? Peri Mocking menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, kita berasal dari sekte yang sama. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mempertaruhkan nyawa mereka untukku? Bagaimanapun, orang ini tidak baik. Kata kupu-kupu kecil dengan suara renyah. Setelah beberapa saat hening, Peri Mocking menatap ke kejauhan, matanya sedikit hilang. Dia dengan lembut berkata, apa itu cinta? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Kamu menghabiskan hari-harimu membenamkan diri dalam lukisan dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Secara alami, kamu tidak bisa merasakan cinta dan cinta dunia fana. Kupu-kupu kecil tampaknya sangat berpengalaman, jika Anda bepergian lebih banyak dan bertemu lebih banyak pembudidaya, Anda pasti akan bertemu seseorang yang Anda sukai. Suka. Peri Mocking memiringkan kepalanya sedikit bingung. Dia hanya menyukai gunung, sungai, rumput, pohon, dan lukisan. Dia tidak pernah menyukai siapapun sebelumnya, dan tidak tahu seperti apa rasanya. Itu adalah cinta. Kupu-kupu kecil menjelaskan, jika Anda dapat bertemu seseorang yang membuat jantung Anda berdetak lebih cepat, itu membuat Anda memikirkannya siang dan malam, itulah cinta. Peri Mocking dengan hati-hati memikirkannya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu siapapun yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ada banyak lukisan yang membuat jantungnya berdebar. Kupu-kupu kecil, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Peri Mocking bertanya sambil tersenyum. Saya tidak. Xiao Dai berkata, saya hanya mendengar tentang ini dari orang lain. Peri Mocking tersenyum. Setelah mengobrol dengan kupu-kupu kecil sebentar, kekesalan di hatinya berkurang banyak. Dia biasanya hidup sendiri dan berkultivasi tanpa pelayan abadi atau pelayan di sekitarnya. Dia terbiasa sendirian, dan menyukai perasaan tenang seperti ini. Pada tahun-tahun ini, dengan ditemani Little Butterfly, meskipun ada lebih banyak suara, itu juga membuatnya lebih banyak tersenyum. Oh benar, kupu-kupu kecil, ada sesuatu yang belum kamu jelaskan kepadaku. Peri Mocking berkata dengan beberapa teguran, mengapa kamu selalu pergi ke sekte dalam? Setelah kupu-kupu es ini diselamatkan olehnya, dia bersikap dingin kepada semua orang, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi ada satu murid sekte dalam yang tidak memiliki konflik dengannya. Dia mendengar bahwa murid sekte dalam ini telah diterima sebagai murid kehormatan oleh guru. Jika dia melangkah ke alam sejati-sejati, dia bisa menjadi murid guru dan menjadi saudara junior kehormatannya. Orang itu memiliki aura yang membuatku merasa sangat dekat. Kupu-kupu kecil berkata dengan ragu-ragu. Jangan bilang kau menyukainya. Peri Mocking bertanya menggoda. Tidak. Kupu-kupu kecil dengan cepat menjelaskan, orang itu memiliki aura yang sangat mirip dengan Kaisar Fei rasku, itu sangat aneh. Kaisar Fei. Peri Mocking sedikit terkejut. Hanya Kaisar ras Fei yang bisa menjadi Kaisar Fei. Itu adalah eksistensi yang benar-benar tinggi dan perkasa, seorang ahli yang berdiri di puncak alam yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa berhubungan dengan murid sekte dalam akademi. Dan itu adalah Kaisar Fei yang jauh di domain Great Wastelen. Kaisar Fei itu adalah kebanggaan rasku, ahli yang paling aku hormati, paling aku kagumi, paling sembah. Bahkan jika saya harus mati untuknya, saya akan bersedia. Ketika Kaisar Fei ini disebutkan, mata kupu-kupu kecil memancarkan cahaya yang panas, sangat bangga. Setiap kaisar akan menerima rasa hormat dari ras mereka. Peri Mocking mengangguk. Tidak. Kupu-kupu kecil menggelengkan kepalanya, dia berbeda dari kaisar lain. Dia adalah kebanggaan ras saya, harapan ras saya, dan kebanggaan seluruh ras Fei. Untuk beberapa alasan, ketika kupu-kupu kecil menyebut Kaisar Fei ini, dia tampak agak bersemangat. Ras kupu-kupu kami, ketika kami lahir, sangat lemah. Kupu-kupu kecil berkata, meskipun ada beberapa kupu-kupu dengan garis keturunan yang kuat, seperti kupu-kupu kaisar, kami masih tidak dapat melawan ras lain. Peri Mocking tidak asing dengan ini. Ras kupu-kupu, memang salah satu ras terlemah, jauh lebih rendah dari ras manusia. Kupu-kupu kecil melanjutkan, tapi Kaisar Fei dari rasku ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah status ras kupu-kupu di antara semua ras, memungkinkan ras kita menempati tempat di domain Great Wastelen, dan bahkan alam yang lebih tinggi. Selama Kaisar Fei dari rasku masih di sini, ras kupu-kupu bukanlah ras yang lemah. Mulut Peri Mocking menganga, ekspresinya terkejut. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengubah status rasnya di antara semua ras. Kaisar lain, memang tidak bisa dibandingkan dengannya. Bab 2319. Setelah meninggalkan Gua Mocking, Moonlight Sword Immortal langsung kembali. Sepanjang jalan, ekspresinya dingin dan tubuhnya memancarkan ketajaman yang hampir merobek kekosongan.
Beberapa murid sejati melihat Moonlight Sword Immortal, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekatinya. Mereka hanya bertepuk tangan untuk memberi salam dan menjaga jarak, takut mereka akan menyinggung perasaannya. Segera, Moonlight Sword Immortal tiba di guanya. Murid inti lainnya, Xiao Li, telah menunggu lama. Kakak senior, ada apa? Xiao Li melihat ekspresi Moonlight Sword Immortal dan bertanya. Moonlight Sword Immortal tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung masuk ke dalam gua. Pintu terbuka dengan sendirinya dan Xiao Li dengan cepat mengikutinya. Ketika dia kembali ke tempat tinggal guanya dan duduk, seorang pelayan abadi telah menyajikan teh. Dia dengan hati-hati menuangkan teh dan meletakkannya di depan dua murid warisan sebelum pergi dengan kepala menunduk. Moonlight Sword Immortal mengambil teh dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah lama terdiam, dia berkata, saudari muda Mocking ingin pergi ke neraka Avici. Xiao Li berkata, aku juga mendengarnya. Itu membuat banyak orang putus asa khawatir. Tanah murni kebahagiaan, alam abadi 9 surga, dan alam iblis semuanya telah mengirim para pembudidaya. Tapi neraka Avici bukanlah tempat yang ramah. Itu terlalu terkenal. Sebagai salah satu dari 4 peri, kakak senior Mocking tidak perlu mengambil risiko seperti itu, kan? Saya juga menasihatinya untuk tidak membahayakan dirinya sendiri, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Moonlight Sword Immortal sedikit marah, jangan tertipu oleh sikapnya yang biasanya lembut dan pendiam. Dia sama sekali tidak mendengarkan kakak laki-lakinya. Apa yang ada di neraka Avici sehingga kakak senior Mocking bersikeras untuk pergi ke sana? Xiao Li bertanya. Dia bilang dia ingin menemukan hantu surgawi Yu Daozi, lukisan iblis abadi. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin sebagai tanggapan. Itu mungkin. Kakak senior Mocking terobsesi dengan lukisan. Untuk hantu surgawi, lukisan iblis abadi, dia mungkin pergi ke neraka Avici untuk menjelajah. Huff. Wajah Moonlight Sword Immortal menjadi gelap, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan pergi ke neraka Avici untuk hantu surgawi, lukisan iblis abadi? Bukankah begitu? Xiao Li tertegun sejenak, wajahnya kosong. Moonlight Sword Immortal berkata dengan dingin, Yang Ruoxu baru saja lumpuh, dan primordial spiritnya terluka parah. Saudari junior Mocking pasti pergi ke neraka Avici untuk menemukan buah fretless untuk menyembuhkan Yang Ruoxu. Ah! Ada kilasan pemahaman di mata Xiao Li. Moonlight Sword Immortal mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, dia pikir aku tidak bisa mengetahuinya, jadi dia masih berusaha menyembunyikannya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Xiao Li bertanya, apakah kamu ingin King Yun dan yang lainnya bergerak dan diam-diam membunuh Yang Ruoxu? Tidak perlu. Moonlight Sword Immortal tertawa dingin. Pohon Carefree telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Menemukan buah Carefree di neraka Avici bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Aku akan menunggunya kembali ke akademi. Aku ingin melihatnya terlihat putus asa. Moonlight Sword Immortal tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lemah, saudari muda Mocking akan kembali dengan tangan kosong, dan Yang Ruoxu akan mati karena luka-lukanya. Keduanya akan berpisah selamanya. Saya tidak ingin melewatkan pertunjukan yang begitu bagus. Xiao Li tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia menatap senyum Moonlight Sword Immortal. Kebencian kakak senior Yue Hua terhadap kakak senior Mocking berada di luar imajinasinya. Dia tidak mengerti bagaimana kekaguman dan cinta kakak senior Yue Hua untuk kakak senior Mocking telah berubah menjadi kebencian dalam sekejap mata, sampai memiliki pikiran jahat seperti itu. Di dalam gua tempat tinggal di sekte dalam akademi, Fang Qingyun, Tang Peng, dan Yan Bingying berkumpul di sini. Kakak Fang, saya mendengar bahwa Yang Ruoxu bepergian keluar dan ikut campur dalam urusan orang lain. Dia terluka parah dan hampir mati di luar. Tang Peng sedikit bersemangat. Kudengar dia terbaring di gua tempat tinggalnya seperti anjing mati. Dia sudah lumpuh. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan bertarung. Ya, jika kakak senior Fang bertarung, di arena wacana pedang, tidak ada pertempuran hidup atau mati yang diizinkan. Paling-paling, dia akan bisa mengalahkannya dan memberinya pelajaran. Yan Bingying berkata, tidak ada banyak aturan di luar seperti yang ada di akademi. Saya mendengar bahwa roh primordialnya terluka parah. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup. Fang Qingyun tidak berbicara, dia hanya tersenyum tipis. Saat dia mendengarkan diskusi antara keduanya, sedikit kesombongan melintas di matanya. Pada saat ini, dia tersenyum dan tiba-tiba berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia dapat bertahan hidup dan kembali hidup-hidup? Ah! Tang Peng tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Fang Qingyun berkata lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang terjadi pada Yang Ruoxu kali ini hanyalah sebuah kecelakaan? Jantung Tang Peng berdetak kencang. Dia menatap Fang Qingyun dan melebarkan matanya. Dia berkata dengan suara rendah,
mungkinkah kakak senior mengambil tindakan kali ini? Saya tidak mengambil tindakan secara pribadi. Saya hanya merencanakannya. Fang Qingyun berkata, orang-orang yang mengambil tindakan kali ini adalah semua pembudidaya teratas dari pasukan utama. Pang Yi dari keluarga Pang, Tuan Yuanzuo dan pengawal algojonya, Gui Yuan surga abadi dari Sekte Surgawi Terbang, dan Tuan Xie Tianhong dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Saya hanya memberitahu mereka keberadaan Yang Ruoxu dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Saya melihat dari samping. Setelah berhenti sejenak, Fang Qingyun tertawa lagi dan berkata, harus saya katakan, pertempuran itu sangat mengasyikkan. Yan Bingying sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat jijik dengan Yang Ruoxu karena Moonlight Sword Immortal dan yang lainnya, dia masih sedikit berkonflik tentang meminta orang luar untuk mengambil tindakan terhadap sesama murid dari sekte yang sama. Tang Peng memiliki ekspresi bersemangat. Jadi, kakak senior adalah orang yang merencanakan segalanya di belakang layar. Untuk berpikir bahwa kamu memiliki rencana yang begitu besar. Tidak heran. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk permintaan senior Brother Moonlight. Fang Qingyun tersenyum acuh tak acuh. Tang Peng sedikit bingung lagi dan bertanya, Kakak Fang, dengan begitu banyak ahli yang mengambil tindakan, bagaimana Anda membiarkan Yang Ruoxu kembali hidup-hidup? Itu ideku. Dengan senyum di wajahnya, Fang Qingyun membuatnya tegang dan tidak melanjutkan. Mengapa demikian? Tang Peng bertanya dengan cemberut setelah berpikir lama tetapi tidak dapat mengetahuinya. Yan Bingying berkata, mungkin kakak senior Fang menyelamatkan nyawanya karena hubungan kita sebagai sesama murid. Fang Qingyun menggelengkan kepalanya sedikit. Aku membiarkan dia kembali untuk berurusan dengan orang lain. Su Zimo. Tang Peng bereaksi pada saat ini dan berkata. Betul sekali. Fang Qingyun mengangguk. Apa rencananya? Tang Peng bertanya. Meskipun dia menyadari bahwa Fang Qingyun ingin berurusan dengan Su Zimo, dia tidak bisa memikirkan bagaimana memanfaatkan kesempatan di depannya. Fang Qingyun berkata, Su Zimo diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Yang Ruoxu. Jika kita mengatur penyergapan di benua Cakrawala Surgawi, saya khawatir itu akan menarik perhatian Patriark. Karena itu, jika kita ingin berurusan dengan Su Zimo, yang terbaik adalah melakukannya di luar domain abadi Cakrawala Ilahi. Semakin jauh, semakin baik. Roh esensi Yang Ruoxu terluka parah. Tidak akan lama sebelum Su Zimo menerima berita itu. Ada sangat sedikit ramuan abadi yang dapat menyembuhkan luka roh esensi dan buah Fretless adalah salah satunya. Pada titik ini, mata Tang Peng menyala dan dia melanjutkan kata-kata Fang Qingyun. Baru-baru ini, ada berita dari Pure Lens of Bliss bahwa retakan telah muncul di neraka Avicii dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Buah Fretless mungkin ada di sana. Oleh karena itu, tujuan kakak senior adalah memanfaatkan cedera roh esensi Yang Ruoxu untuk memikat Su Zimo ke neraka Avicii dan menyingkirkannya di sana. Fang Qingyun tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Tang Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan memuji. Ini adalah rangkaian peristiwa. Membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama kita menyingkirkan Yang Ruoxu, kita akan memasang kail untuk menyingkirkannya. Su Zimo dan cegah masalah di masa depan. Kakak senior, rencanamu ini benar-benar dapat dikatakan sebagai ahli strategi yang dapat menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Saya dapat melihat bahwa kecerdasan Anda tidak kalah dengan Master Sekte. Bab 2320. Kata-kata Tang Peng membuat hati Fang Qingyun meledak dengan sukacita. Patriark Akademi tidak tertandingi dalam kebijaksanaan. Dia bisa melihat ke seluruh dunia dan maha tahu. Hampir setiap murid Akademi dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Patriark. Tang Peng membandingkannya dengan Patriark. Paling tidak, itu berarti dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Patriark dan menjadi murid pribadi Patriark. Tentu saja, di permukaan, Fang Qingyun masih berpura-pura tenang dan berkata dengan rendah hati, aku jauh lebih rendah daripada rahmat Patriark. Ekspresi Yan Bingying aneh dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa yang ingin kamu katakan, adik junior? Fang Qingyun memperhatikan kelainan Yan Bingying dari sudut matanya dan bertanya sambil tersenyum. Yan Bingying ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya merasa tidak pantas membiarkan orang luar mengambil tindakan dan membunuh sesama murid akademi. Sejak dia menyaksikan adegan Su Zimo melewati persidangan Dao Heart Staircase dan memadatkan langkah ke-10 1000 tahun yang lalu, kesannya tentang Su Zimo telah sangat berubah. Yan Bingying melanjutkan, selain itu, kami tidak memiliki dendam mendalam dengan kakak senior Su. Kakak senior Yue Hua hanya meminta kami untuk berurusan dengan Yang Ruoxu. Tidak perlu. Fufu. Fang Qingyun tiba-tiba terkekeh dan berkata, kamu bahkan memanggilnya kakak senior Su. Apakah kamu sangat akrab dengannya, adik perempuan?
Tidak. Ekspresi Yan Bingying sedikit berubah dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tang Peng mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior Yan, mengapa kamu berbicara untuk pelayan itu? Jangan lupa, kakak senior Pang dibunuh olehnya. Kami belum menentukan siapa yang membunuh kakak senior Pang. Kemungkinan terbesar masih Yang Ruoksu," kata Yan Bingying. Tang Peng mendengus dingin, itu terkait dengan Su Zimo juga. Berhenti berdebat. Fang Qingyun sedikit tidak sabar dan berteriak pelan, "Su Zimo telah menyinggung terlalu banyak orang. Kematiannya di luar tidak ada hubungannya dengan kita. Kakak senior, aku tidak berhasil terakhir kali. Aku tidak bisa melewatkannya kali ini." Tang Peng menggertakkan giginya dan berkata, "Aku juga akan pergi ke neraka Avici. Aku ingin melihat hasil Su Zimo dengan mataku sendiri. Hanya dengan begitu itu akan memuaskan. Dalam persidangan Dao Heart Staircase sebelumnya, Su Zimo inilah yang membuatku kehilangan muka." Setelah jeda singkat, Tang Peng berkata dengan cemas, "Kakak senior, neraka Avici terlalu berbahaya. Bukankah terlalu berisiko untuk mengatur penyergapan di sana?" Fang Qingyun tertawa dan berkata, "Mengapa kamu begitu keras kepala? Tujuan kami adalah untuk memikat Su Zimo menjauh dari benua cakrawala ilahi. Jika Anda ingin melakukannya, mengapa Anda harus melakukannya di neraka Avici?" "Saya mendapatkannya." Tang Peng sangat gembira. "Kakak senior, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." Yan Bingying merasa sedikit frustrasi. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Fang Qingyun. Fang Qingyun mengangguk dan tidak memintanya untuk tinggal. Setelah Yan Bingying pergi, wajah Tang Peng tenggelam dan dia bertanya dengan suara rendah, "Kakak senior, akankah kakak senior Yan melaporkan masalah ini kepada para senior di sekte?" Fang Qingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya membutuhkan bukti. Dia tidak punya bukti, jadi apa yang bisa dia laporkan?" "Bagus." Tang Peng mengangguk dan berkata, "Saya merasa bahwa kakak senior Yan tampaknya telah banyak berubah selama tahun-tahun ini. Dia tidak begitu dekat dengan kita lagi." "Fu." Fang Qingyun tertawa mengejek. "Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Jika dia memilih untuk berdiri di pihak Su Zimo, itu hanya berarti dia wanita bodoh. Kakak senior, tidak akan ada kesalahan kali ini, kan?" Tang Peng sedikit khawatir. Su Zimo itu sepertinya sedikit jahat. Dia penuh percaya diri selama insiden Dao Heart Staircase sebelumnya tetapi akhirnya menderita kemunduran besar. Seorang murid warisan lumpuh begitu saja. Bahkan 9 tetua perguruan tinggi dan patriark terkejut. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang tersisa. Kali ini, klan Pang, Kerajaan Abadi Jin Besar, Kerajaan Abadi Matahari Berkobar, dan Sekte Abadi Terbang telah bergabung. Fang Qingyun berkata dengan suara yang dalam, "Pang Yi, Lord Yuan Zuo, Xie Tianhong dan Heaven Immortal Gu Yuan, 4 peringkat 9 Dewa Surga, dapat membunuh Su Zimo semudah menginjak semut. Selanjutnya, orang-orang ini akan membawa banyak pembantu terpercaya bersama mereka. Apa yang bisa salah?" Setelah berhenti sejenak, Fang Qingyun melanjutkan, "Jangan khawatir, orang-orang ini memiliki dendam yang mendalam dengan Su Zimo dan ingin dia mati lebih dari kita. Saya tidak akan terkejut bahkan jika mereka mengundang Immortal Sempurna untuk menahan benteng. Kakak senior, apakah kamu tidak pergi kali ini?" Tang Peng bertanya. Sekelompok Dewa Surga peringkat 9 mengepung peringkat 1 surga abadi. "Apa yang bisa dilihat? Aku tidak tertarik." Fang Qingyun mengangkat bahu sedikit dan mengerutkan bibirnya. "Heh, ketika saatnya tiba, saya akan ikut bersenang-senang." Tang Peng menyeringai, matanya dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi. Di tempat tinggal gua, Su Zimo menghela nafas panjang dan membuka matanya. Setelah memasuki alam asal surgawi, kecepatan kultivasinya jelas melambat. Misalnya, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping dan murid-murid lain yang bergabung dengan sekte dalam pada saat yang sama dengannya, serta beberapa murid yang bergabung ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya, belum berkultivasi ke tingkat kedua. Alam asal surgawi. Adapun Su Zimo, dengan bantuan tubuh sejati King Lian, pil naga ilahi, cairan spiritual primordial, dan sumber daya budidaya kelas tertinggi lainnya, dia telah berkultivasi ke puncak tingkat kedua alam asal surgawi. Meskipun tubuh sejati King Lian menyerap ki esensi bumi surga dengan sangat cepat, konsumsi sumber daya kultivasi juga tidak terbayangkan. Jika bukan karena sejumlah besar sumber daya kultivasi yang dia miliki, itu bahkan tidak akan cukup bagi tubuh sejati King Lian untuk berkultivasi selama 1000 tahun. Berkultivasi di alam asal surgawi jelas jauh lebih sulit. Namun, sulit untuk menembus banyak alam secara berurutan seperti sebelumnya ketika dia berada di pengasingan sepanjang tahun. Sekarang, Su Zimo telah berkultivasi ke puncak tingkat kedua dari alam asal surgawi dan menemui hambatan. Dia telah ragu-ragu selama beberapa tahun dan tidak berhasil menerobos.
Tidak mengherankan bahwa bahkan di sekte kelas surga seperti Akademi Qiankun, sebagian besar murid sekte dalam tidak dapat melangkah ke alam abadi yang sempurna dalam hidup mereka. Penggarap yang bisa menjadi dewa sempurna semuanya dilahirkan dengan bakat, pertemuan kebetulan, pemeliharaan, ketekunan, dan segala macam karma. Tak satu pun dari mereka bisa kurang. Tidak ada perjalanan yang mulus. Selama beberapa hari terakhir, Liu Ping dan penguasa wilayah Pelangi Merah telah datang ke guanya berkali-kali. Saat ini, Liu Ping sedang berkeliaran di luar lagi. Melihat bahwa dia tidak dapat menembus kemacetan untuk saat ini, Su Zimo tidak melanjutkan kultivasi dan bersiap untuk pergi keluar untuk melihatnya. Saudara muda Liu, ada apa? Su Zimo mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan lembut. Karena Liu Ping mewarisi tubuh pohon willow, bahkan setelah 1000 tahun, dia masih terlihat seperti anak kecil dengan beberapa kepang hijau di kepalanya. Liu Ping ragu sejenak sebelum berkata, Kakak Su, sesuatu terjadi pada kakak Yang Ruoxu. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Di Akademi Qiankun, satu-satunya kultivator dengan nama keluarga yang dia tahu adalah Yang Ruoxu. Iya. Liu Ping berkata, saya mendengar bahwa kakak senior yang sedang bepergian keluar dan berjuang melawan ketidakadilan. Pada akhirnya, dia terlibat konflik dan dikepung. Mengingat kemampuan kakak senior Yang, siapa yang bisa menyakitinya? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya sambil berjalan menuju gua tempat tinggal Yang Ruoxu. Saya mendengar bahwa ada orang-orang dari Sekte Abadi Terbang dan para ahli dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Liu Ping berkata, namun, mereka semua adalah Dewa Surgawi peringkat 9. Meskipun mereka mengeroyoknya, mereka tidak menggertaknya. Akademi juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana lukamu? Su Zimo bertanya lagi. Luka parah. Roh esensinya terluka parah dan bahkan setelah Patriark melihatnya, dia tidak dapat mengobatinya. Dia kemungkinan besar akan lumpuh di masa depan. Menghela nafas, Liu Ping menghela nafas. Ekspresi Su Zimo muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke pemilihan Sekte Abadi, jika bukan karena Yang Ruoxu menahan tekanan dan bahkan menghadapi Zider Immortal Meng Yao, dia pasti sudah lama mati. Selama konflik di Sekte luar Akademi, Yang Ruoxu membelanya dan menanggung banyak tekanan dan permusuhan. Dia berhutang budi kepada Yang Ruoxu dan sekarang dia dalam masalah, Su Zimo pasti tidak akan duduk diam.